Assalamualaikum Bu Enda dan teman-teman semua. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami terkait materi desain Internet of Things atau IoT. Next, anggota kelompoknya sendiri ada Gisel Chandrita dengan NIM akhir 019, ada saya sendiri Noel dengan NIM terakhir 020, ada Restifika dengan NIM akhir 021, dan Denimas dengan NIM akhir 022. Next. Adapun pendahuluan yang melatar belakangi praktikum ini yaitu kemajuan teknologi di Indonesia sekarang ini khususnya melalui peningkatan penggunaan internet telah mendorong transformasi digital yang signifikan di berbagai aspek. Salah satu inovasi utamanya adalah Internet of Things atau IoT, yaitu di mana konsep konektivitas antar perangkat fixing melalui internet yang memungkinkan pertukaran data dan interaksi otomatis jarak jauh. IoT kini telah diterapkan di berbagai sektor, termasuk perangkat rumah tangga seperti penggunaan microcontroller Arduino Wemos D1R1 ESP8266, di mana untuk mengendalikan lampu LED berbasis web server melalui koneksi Wi-Fi. Integrasi IoT dan Artificial Intelligence juga membantu peluang besar dalam bidang teknik biomedis, di mana perangkat dapat mengumpulkan data fisiologis secara real-time dan menganalisisnya dengan algoritma AI untuk mendeteksi gangguan kesehatan lebih awal. Sehingga hal ini mendukung pengembangan alat medis pintar seperti prostetik adaptif dan juga implan cerdas yang meningkatkan kualitas diagnosis dan perawatan pasien. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk melakukan instalasi perangkat IoT sesuai desain dan membuat program visual antarmuka dan perangkat berbasis web yang terintegrasi dengan microcontroller. Selanjutnya, untuk mendasari praktikum ini, berikut adalah dasar teori dari beberapa komponen yang kami gunakan. Nah, yang pertama ada Internet of Things. Internet of Things sendiri adalah konsep penghubungan benda fisik ke internet melalui sensor, perangkat lunak, dan teknologi lain untuk memungkinkan komunikasi dan pertukaran data tanpa intervensi manusia langsung. IoT memungkinkan benda mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan data yang diterima, menciptakan ekosistem informasi yang cerdas. Kemudian arsitektur IoT sendiri itu ada yang model 3 lapisan dan model 5 lapisan, di mana layer pertama itu persepsi untuk sensor dan sensor untuk pengumpulan data, kemudian jaringan untuk pengiriman data dan aplikasi layanan seperti smart home atau smart city. Kemudian yang 5 layer itu ada penambahan layer transportasi, pemrosesan, dan bisnis atau buat visualisasi dan strategi. Next. Kemudian Arduino. Arduino sendiri adalah platform microcontroller open source yang mudah diprogram dan bebas lisensi. Terdiri dari dua bagian utama, yaitu hardware, board seperti Uno, Mega, dan Nano, kemudian softwarenya yaitu Arduino IDE. Gratis dan berbasis bahasa C dan C++. Kemudian Arduino IDE digunakan untuk menulis, mengunggah code, dan memantau data. Umumnya, board memiliki microcontroller controller ATmega 328, 2560, pin digital atau analog, USB, power, dan tombol reset. Struktur program dari Arduino sendiri itu ada setup untuk dijalankan sekali saat main, dan function loop dijalankan terus-menerus. Function umumnya ada digital write, digital read, analog write, dan analog read. Kemudian Wemos D1 ESP8266 ini adalah modul berbasis ESP8266 yang kompatibel dengan Arduino dan umumnya digunakan dalam proyek IoT. Nah, Wemos sendiri memiliki microcontroller bawaan sehingga tidak perlu modul tambahan untuk pemrograman. Kemudian praktis dan efisien untuk aplikasi IoT terdiri dari dua chipset utama yaitu CH340 yang mengubah USB menjadi serial interface dan digunakan sebagai konverter antara perangkat serial dan bus USB. Kemudian ESP8266 memiliki fitur Wi-Fi dan mendukung TCP/IP stack. Clock 80 MHz, RAM eksternal 4 MB, dan mendukung standar Wi-Fi IEEE 802.11. Kemudian Blink. Blink sendiri adalah platform IoT berbasis low code untuk mengelola dan mengontrol perangkat pintar dan jarak jauh. Terdiri dari tiga komponen utama, ada yang Blink App, Mobile App, kemudian Blink Console, web antarmuka, dan Blink Cloud layanan cloud. Fitur utamanya Wi-Fi provisioning, OTA update, dan otomasi perangkat. Kontrol real-time tanpa banyak pengkodean dan kompatibel dengan berbagai microcontroller dan asisten suara seperti Alexa dan Google Assistant.
Dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini pertama tentunya ada laptop, kemudian software Arduino IDE, driver CH340, Windows D1R1 ESP8266, kabel micro USB, software Blink, dan case isi modul V1. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan dari praktikum sendiri. Itu yang pertama menyiapkan software Arduino IDE, di mana yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya menghubungkan modul KSEC V1 dengan Wemos D1R1, kemudian membuka Arduino IDE, kemudian memasukkan file, kemudian mengklik preference, tambahkan URL board manager. Selanjutnya membuka tools, board, kemudian board manager, dan mencari ESP8266, kemudian diklik install. Selanjutnya itu mengunduh driver CH340. Selanjutnya itu ada konfigurasi dari template Blink IoT. Jadi yang pertama itu membuka blink.cloud, kemudian login. Selanjutnya membuat proyek baru dengan klik new template. Setelah itu mengisi nama, board, dan koneksi ESP8266. Selanjutnya menyimpan pengaturan, lalu pilih new data stream. Nah, di data stream sendiri itu kita memilih virtual pin, mengisi nama, pin, dan juga tipe datanya. Kemudian kembali ke template untuk menambahkan web dashboard, kemudian widget control seperti switch dan juga label. Selanjutnya memilih device virtual, mengatur tampilan kontrol virtual. Yang terakhir itu menyimpan pengaturan dan mencatat token untuk digunakan di Arduino IDE. Selanjutnya itu mengoneksikan antara Blink dan juga Arduino. Itu yang pertama itu membuka Arduino-nya, kemudian memilih board sesuai dengan ESP8266, kemudian membuka menu file, examples, Blink, setelah itu board Wi-Fi, kemudian mengklik ESP8266 standalone. Selanjutnya memasukkan token Blink, SSID, dan juga password Wi-Fi-nya. Setelah itu memastikan setting port dan boardnya sesuai. Setelah itu mengupload program ke board, membuka Blink website, kemudian memastikan virtual pin-nya berfungsi, yaitu dengan cara mengecek apakah nyala LED dan juga di Blink itu sendiri itu sesuai. Nah, jika berhasil itu perangkat merespon dari aplikasi Blink-nya. Nah, kemudian ini merupakan data hasil praktikumnya. Jadi yang pertama itu ada kode program yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya itu ini merupakan tabel dari hasil program LED, di mana ini sesuai antara switch blink dan juga output LED-nya. Jadi ketika switch blink-nya dinyalakan merah, maka LED-nya juga nyala merah. Begitu juga dengan hasil dari RGB-nya sendiri. Ketika switch-nya dinyalakan merah, maka dari lampu LED-nya juga berwarna merah. Baik, selanjutnya pembahasan. Praktikum Desain Internet of Things atau IoT kali ini bertujuan untuk melakukan instalasi perangkat keras dan menyusun program antarmuka visual berbasis web yang terintegrasi dengan microcontroller ESP8266. Pada percobaan pertama, kami membuat program untuk mengendalikan nyala LED merah dan biru menggunakan aplikasi Blink, di mana ESP8266 dihubungkan ke jaringan Wi-Fi. Yang kami gunakan adalah Wi-Fi Erlangga Hotspot dan server Blink Cloud menggunakan ID yang diperoleh dari Blink Console, serta menggunakan pin D12 untuk LED merah dan D13 untuk LED biru. Tombol virtual V0 dan V1 di aplikasi Blink digunakan sebagai input kontrol dan perintah logika 0 atau 1 diteruskan ke masing-masing pin LED. Pada percobaan kedua, dilakukan perluasan fungsi untuk mengatur LED RGB atau red, green, and blue dengan tambahan pin D9 merah, D10 hijau, dan D11 biru, di mana tombol virtual V2, V3, dan V4 digunakan untuk kontrol masing-masing warna RGB. Fungsi blink run tetap digunakan agar ESP8266 terus terhubung. Dari hasil praktikum menunjukkan bahwa ESP8266 mampu menerima perintah dari aplikasi dan mengendalikan LED secara real-time melalui koneksi internet, serta mendemonstrasikan konsep kendali jarak jauh yang efektif menggunakan antarmuka visual. Kesimpulan,
ESP8266 berhasil digunakan sebagai pengontrol perangkat berbasis Internet of Things atau IoT menggunakan aplikasi Blink dengan koneksi Wi-Fi. Perangkat dapat dikendalikan secara real-time dan jarak jauh menggunakan tombol virtual di Blink yang mengirimkan sinyal ke ESP8266 untuk mengaktifkan atau mematikan LED dan modul RGB. Kombinasi ESP8266 dan Blink menunjukkan potensi besar dalam penerapan otomatisasi perangkat elektronik seperti sistem pencahayaan pintar dan keamanan berbasis internet. Meski demikian, terdapat beberapa kendala kecil seperti ketidaksesuaian teks atau debugging dan ketergantungan pada kestabilan koneksi internet. Bisa di next. Sekian hasil presentasi dan hasil pelaksanaan praktikum kami terkait topik desain IoT. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari kami, terima kasih.